Betul. Dan memang kalau saya lihat ini kan jersey-nya bagus banget gitu. Maksudnya kenapa sih kenapa Bayu ini bikin jersey segini bagusnya? Ini bagus banget loh Mas. Aku nge-review. Ini boleh nggak di-review nanti? Boleh nanti Mas Wahid, boleh. Maksudnya apa tujuannya bikin jersey yang sekeren kayak ini? Oke, mungkin di sini teman-teman yang lain bisa bisa flashback. Jadi di 2023 kalau teman-teman di sini sempat ngikutin timnas, dulu itu timnas U17 pernah masuk Piala Dunia. Nah, kita Bayu itu sebagai salah satu sponsornya. Nah, kita membuat ini karena kita dulu punya program Mas, namanya 1 gol 1 giga. Setiap teman-teman dari timnas U17 itu ngegolin, kita kasih paket data 1 giga yang bisa diklaim, betul. Jadi nek nyetak 2 gol, ya dia dapat 2 giga. Betul. Nah, itu bisa diklaim sampai tengah malam. Nah, karena rangkaian cerita dan kita butuh mengapresiasi Mas legasi dari apa yang teman-teman dari Belas sudah pernah lakukan di Piala Dunia. Akhirnya kita buat Mas jersey ini sebagai kenang-kenangan lah. Kita sebagai persembahan buat adik-adik U17 dulu yang ikut Piala Dunia. Dan ini kita tuangkan semua ke grafisnya. Oh, jadi ini grafisnya mempunyai filosofi ya? Betul. Ada cerita di baliknya? Betul. Ada selebrasi pemain dan terutama pemain ke-12 ya. Para supporter itu semua kita tuangkan di sini seperti itu. Ini memang jersinya memang secara kelihatan dari jauh itu memang keren Mas. Jujur, aku bukan sponsor enggak ya. Cuma kalau memang dari jauh warnanya itu cukup atraktif gitu. Maksudnya dilihat kayaknya dari polanya juga bagus, terus dari model kerahnya, bahkan detail-detail logo juga diperhatikan. Nah, mengenai detail jersey, mungkin kita juga pengen ngobrol sama beliau, Mas Dale. Selama bermain tuh punya jersey favorit apa? Selama karir profesional mungkin ada yang suka mungkin dari material logonya atau dari material kainnya. Kalau pernah punya cerita jersey favoritnya apa dan kenapa alasannya kok favorit sama jersey tersebut? Kalau saya sih ada jersey yang saya favorit ya, mungkin karena mengalami kemajuan itu yang saya bilang tadi, slim fit kan saya. Itu waktu semua bagus, semua favorit kan, karena punya nilai sejarah masing-masing kan. Cuma waktu itu cuma ada satu jersey yang bentuknya slim fit ya, tapi gak slim fit. Iya, karena apa? Di situ kelihatan bentuk tubuh kita kan. Cuma habis itu kalau ditaruh juga gak molor sebenarnya kan. Oh iya. Berarti ada satu atletis gitu ya. Iya, ada atletis yang kelihatan. Dapat dulu kan masih diikat kan, kalau slim fit kan bagus. Sekarang paling udah bagian cuff-nya itu pakai rib gitu, jadi udah sesuai fungsinya gitu ya. Itu ada jersey itu waktu Persebaya Perjuangan itu membuat jersey dapat sumbangan waktu itu ya, dari Alvan. Oh, waktu masih belum diakui saya itu saya pakai pas, maksudnya bagus buat kelihatan sekarang. Dan itu berkesan untuk seorang Mat Halil berarti ya? Ya, karena perkembangan teknologi kan, kita dulu ya kelihatan wis pokoknya asal kita nggak tahu itu jersey model gimana kainnya apa kan, kita fokusnya pokoknya dikasih itu kita buat main. Iya. Kita bikin prestasi gitu aja. Jadi dipakai juga nyaman gitu toh. Dan itu banyak banget yang membantu komunitas SJC berarti. Ya, saya banyak tanya ke Mas Yuda, ini kayak apa ini? Nggak tahu saya, dia juga tahu. Nah, ini kan berarti SJC ini kan punya dampak ya, maksudnya untuk perkembangan jersey, artinya dari komunitas ini juga pasti didengarkan oleh para manufacturer ya tentunya. Dan sebenarnya SJC ini selain komunitas Mas, apa sih kegiatan lainnya yang mungkin ada aktivasi atau kegiatan apa? Maksudnya kan kita kan nggak cuma punya baju bola terus dipajang-pajang kan, mungkin ada apa Mas kegiatannya Pak? Ini seneng aku ngomongin Mas, sama Isa tadi. Tua lah sisi Mas. 12 tahun lah sisi Mas. Kemarin kita aja baru bikin milestone tahun kemarin kita waktu pameran di Surabaya Barat. Aku bikin milestone itu tak kurangin semua gitu. Kegiatan ada 11 kegiatan ya Mas. Jadi banyak kita. Di sini kita ada charity, ada edukasi juga, terus ada main bola itu pasti.
tapi yang utama kita lagi campaign buat berbagi manfaat sih ke sesama. Kita juga nggak asal bantu ke atau teman-teman yang membutuhkan. Kita juga pernah ke SSB, Elpasa, kita pernah ke sekolah. Barusan kemarin lelang yang saya ngomongin tadi Marcelino itu buat bantu sekolah ya, dibantu sama teman-teman dari Kompas, komunitas Pangkas Rambut itu berhasil bangun sekolah yang mungkin udah hampir roboh. Kita renovasi, kita perbarui semua, kita carikan alat-alat peralatan sekolah yang baru. Terus banyak lagi lah kegiatan SJC, mulai dari yang mingguan kan, kemarin malam saya habis dari sini langsung join koordinasi gitu kan, contoh kecil. Terus 2 minggu yang lalu saya cerita ke Mas Aam, kita ke kebun binatang yang Kawa gitu ya, kirain pada Norupo gitu kan. Kita ngomong di sana, kita ngajak anak yatim piatu, JJ ikut, semua ikut di sini. Jadi kita nyenengin anak yatim piatu di sana dengan cara kita sendiri. Terus kembali lagi ke komunitas yang berkaitan erat dengan jersey. Waktu itu kebetulan kebetulan saya kenal dekat dengan Mat Halil. Waktu itu Abah juga ngomong, ini wayangmu gak mani Mas Yuda gitu kan. Ini waktunya nyoba lagi biar Persebaya diakui, biar Persebaya naik lagi. Waktu itu orang-orang bonek waktu itu ngomong tim sirkus keliling. Itu saya itu ikut karena saya ikut umuri jersey-jersinya waktu itu. Kita mailin bahan, kita dikomplain di Twitter, di Instagram, dimanapun. Tapi alhamdulillah akhirnya jersey itu jadi dan diterima gitu. Sebelum Persebaya jadi seperti sekarang ya Pak ya. Persebaya masih ada Abah Farid, dari trio dulu Abah Farid, trio Cincau sama Abah Farid. Jadi ada Abah Farid almarhum, Abah Halil, Dedi Sutanto, sama Jeffrey Prasetyo. Jadi saya selalu diskusi ketika orang itu sampai kita menemukan aparel yang bantu supply dan akhirnya jadilah jersey All Fair waktu itu. Banyak nama-nama di situ yang sekarang jadi besar kayak Misbahus Solikin, Octavianus Fernando waktu itu sekarang udah jadi pemain top gitu, dan alhamdulillah mereka juga masih mengingat perjuangan kita dengan jersey tersebut. Kalau balik lagi ke kegiatan SJC masih panjang, kita juga mau bikin pameran mungkin segede ini ya, insya Allah segede ini. Insya Allah kita juga lagi dalam proses planning, proses pencarian dana, materi dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga tahun depan lah insya Allah kita bikin pameran gede. Kita nyatuin komunitas jersey se-Indonesia. Nanti pasti Mas Wares dan mungkin Bayu ya tak bisi-bisi dong. Bayu nanti tak bisi-bisi. Yo, jangan lali bakal Mas Abu. Jadi SJC nanti pasti bisi-bisiin. Jadi insya Allah ada kegiatan ke depan, insya Allah kita bikinnya lebih baik. Jadi kalau kita bisa lihat itu memang komunitas itu dampaknya besar sekali ya, entah dari segi industri jersinya, dari pemain, artinya sampai misi sosial pun juga bisa diusung gitu dari sebuah yang mungkin orang bisa melihat wah ini remeh banget ya, cuma ngumpulin lambi bal-balan, cuma baju bola, tapi ketika bisa memberikan dampak besar, artinya juga ya bisa memberikan efek positif untuk lingkungan gitu ya. Nah, kalau kita dari tadi itu kan ngobrolnya kan cuma jersey pemain aja gitu, yang dipakai pemain dari sudut perspektif seorang ex pemain profesional gitu ya. Kalau dari Mas Yudan sebagai kolektor atau komunitas yang cukup senior ya, melihat tren yang sekarang jersey ini kan ada istilah bloktor, itu menurut Mas Yudan itu seperti apa Mas? Jadi ini keren ini ya, barusan naik di permukaan, di sosmed naik, banyak ada, tiba-tiba ada banyak blog fest, tiba-tiba ada banyak fest gitu kan. Kalau dibilang blokor, SJC udah lama kalau udah blokor gitu. Kita tahun 2012 kita udah terjun di Sunday Market, kita udah terjun, kita bikin booth di sana, kita selalu dapat space yang besar, bisa dicek di sosmed SJC ya. Tahun 2012 sampai 2019 pandemi, kita selalu kenalin jersey melalui cara kita sendiri. Kalau Blockfest mungkin bagus, mungkin pengenalan jersinya bagus, mungkin ada apa ya, tujuan mereka mungkin menaikkan nilai atau harga, tapi bukan value ya. Kalau value saya sebagai kolektor nggak merasa terangkat sama sekali, karena saya melihat di Blockfest itu banyak tahu dari teman-teman, banyak spek jersey yang dijual mungkin dengan harga yang nggak sesuai sih gitu. Jadi kalau value harus benar-benar diutamakan gitu. Jadi value apa yang bisa kamu dapat dari jersey ini? Contoh gitu kan. Kayak MU treble gitu kan 98, 99 itu kan udah pasti naik harganya gitu kan. Kita maklum. Tapi kalau jersey biasa gitu kan, jersey apa gitu yang nggak laku kayak jersey mungkin Celtic Rangers yang mungkin nggak laku di pasaran gitu, tapi
di embel-embel vintage atau itu mungkin akan memperburuk citra Blokor sih. Blokor nggak seperti itu. Blokor itu cuma memadupadankan, tapi nggak harus merusak tatanan nilai harga atau value. Terus kapan hari juga saya dapat cerita dari teman-teman kalau jersey itu harusnya nggak disimpan kolektor gitu. Jersey itu malah kita disalahin sebagai kolektor. Padahal kita ngerawat nilai itu, value itu, biar jersey itu apalagi matchwood ya jatuh ke tangan yang tepat, bukan hanya dipakai mejeng dan lain sebagainya. Karena kita tahu arahnya kemana gitu. Kalau mau dipakai mejeng-mejeng akhirnya jatuhnya mungkin mentok buat konten gitu kan, buat naikin nama satu atau dua orang gitu kan. Kalau kita udah jersey ini saya punya dari 2015, dari Madalil 2015, dan itu banyak kasih value yang inputnya bisa dirasakan oleh SJC, dan di SJC kita lempar kembali ke sekitar kita gitu. Banyak yang kita lakukan dari jersey itu bahwa kita selain edukasi, value-nya itu bisa ngasih manfaat ke orang lain. Jadi intinya yang kita utamakan kalau sekedar bikin Blokor gak hanya nilai atau price atau apalah itu, kita utamakan value-nya gitu. Value itu lebih penting dari apapun sih kalau menurut saya. Dan pasti value itu positif. Kalau nilai atau harga udah gak masuk. Itu sih keresahan kolektor, mungkin banyak yang gak berani ngomong gitu ya. Mereka karena jualan gitu kan. Kalau saya berani ngomong karena kita koleksi juga bukan buat seneng-seneng, bukan buat gaya-gayaan, kita buat dapetin value atau nilai yang baik buat sesama. Itu sih. Kalau nggak ada yang lain. Nah itu tadi kan sedikit ulasan Blokor ya, versi dari Mas Yuda Surabaya Jersey Community. Blokor itu artinya hanya memadu-padankan. Nah kalau jersey koleksi itu yang value, yang bervalue. Sebenarnya kalau padu-padankan, sebenarnya jersey Bayu ini bisa loh buat nongkrong, buat mejeng gitu. Mas, itu beli di mana? Mas Amrizal yang bisa jawab ini. Aku pengen Mas. Oke, kalau review ini. Kalau teman-teman mau beli jersey kita, gitu. Sebenarnya kita juga tadi Mas Yuda menarik ya. Sebenarnya tren Blokor itu kan udah ada dari 2013 ya Mas Yuda ya. Maksudnya bukan kita yang bikin. Waktu itu kita masuk di Sunday Market itu, kita masuk di komunitas. Nah di situ udah vintage koleksinya, ada koleksi vinil. Kita udah masuk kenal sama teman-teman dari musik, kayak dari banyak lah, nggak usah disebutinnya teman kita untungnya member kita ada yang bergerak di situ. Dan kita udah kenali jersey lama dari itu sebelum ada istilah Blokor. Oke, ya. Apalagi kan sekarang trennya mulai naik gitu. Mungkin kalau kita lihat semuanya di sini ada yang pakai jersey Persija, ada yang pakai jersey Arsenal, ada yang Persebaya ya. Mas Faris pakai Bintang Timur, terus ada beberapa pakai jersey yang lain. Dan sebenarnya tren itu yang ingin kita coba ambil dari Bayu itu sendiri gitu kan. Kita coba memberikan penawaran itu kepada pelanggan, dan cuma hanya pakai data. Nah kita kasih barang dengan pakai data langsung gitu. Nah caranya teman-teman itu cuma perlu install aplikasi Bayu, jadi anak Bayu, terus nanti masuk ke fitur namanya Store. Nah di situ teman-teman bisa langsung beli barang ini, jersey ini dengan paket data 7 GB untuk 30 hari paket datanya. Nah itu langsung aja, nanti kalau kesusahan atau pengen aktivasi bisa langsung kebut registrasi, atau enggak teman-teman nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Bayu. Seperti itu sih Mas Faris. Oke, nah ini kan berarti udah jelas ya buat teman-teman yang pengen samaan ya jersinya sama kayak Mas Amrizal nih. Ini jersinya keren banget loh Mas. Habis kode. Cuma gini. Sing. Tak tunjuk hari ini ya. Cuma gini, biasanya jersey itu punya cerita unik atau menyebalkan atau menyenangkan. Misalnya gitu. Apalagi kalau yang pakai itu pemain langsung, sing mengganggu ketika main, ketika lagi jersey-nya robek kan ada. Nah mungkin beliau Madalil bisa menceritakan, pernah nggak punya pengalaman jersey yang unik artinya jersey ini sungguh morek atau panas, atau mungkin yang menyenangkan, oh ini jersey-nya memorable banget ya, ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Kalau robek kayaknya enggak Pernah sampai robek? Nah, cuma kalau panas atau sumur atau apa kayak nasibatnya itu ya pernah juga, cuma ya presentasinya dikit lah. Rata-rata kan kalau Persebaya kan jersey ya juga benar ya, bukan ya. Kalau dulu gak ada kayak apa
jersey apa kan gitu kan punya nama semua. Iya, iya. Supaya kan mulai mulai ada orang terus apa Nike kan tahun berapa itu Nike Terus yang Adidas juga. Puma, Adidas kan punya nama semua. Istilahnya itu. Istilahnya kan besar kan istilahnya kan. Itu. Jadi rata-rata enggak sampai sobek. Ya sampai enggak ada apa momen-momen jelek gitu kan. Cuma ada yang satu yang saya sangat sayangkan itu jersey waktu juara itu. Yang jersey juara kenapa? Hilang. Waduh, itu tugasnya Mas Yuda sebagai Nggak ada. udah nggak ada dicari. Hilangnya pas setelah tandingan saya titipkan ke PL satu kit tas ya. Setelah itu di tas sudah nggak ada. Ya itu juga dicari Mas Yuda. Waktu jalan nggak ada. Menyesal banget ya. Ya Karena historinya ya bersejarah sekali. 2004 Tahun 2000 itu Adidas model Adidas ya. Adidas. Ya kayak itu yang paling ya sedih lah, menyesal ya, kehilangan jersey yang bersejarah, punya cerita bagus di baliknya. Artinya memang jersey ini kan value-nya bisa diukur dari prestasi tim juga. Nah, dari satu dekade terakhir ya kan dulu mungkin Rio nih Madalil merasakan jersey yang ya mungkin kurang proper lah dipakai pemain. Melihat perkembangan sekarang gimana? Ya sangat bagus lah. Terutama saya kan pakai desain supporter FC itu bukan iya tapi kan bukan yang buat pemain. Itu aja udah nyaman dipakai. Karena tuh ke apa? Malah kan pakai buat pemain kan. Ya mungkin semakin hari semakin tahun perkembangan teknologi kan semakin maju. Otomatis desain jersey atau bahan-bahannya pasti kan lebih bagus dari desain yang dulu. Nah, ini kan perspektifnya pemain. Coba perspektifnya Mas Yudan. Ini kan kita tahu Persebaya kan mulai comeback 2017. Perkembangan jersey Persebaya Surabaya dari tahun 2017 sampai sekarang yang baru rilis, yang nanti kita bakal giveaway juga. Perkembangannya menurut Mas Yuda ini gimana, Mas? Kebetulan sih saya kenal dekat juga ya sama desainernya, sama Mas Ilham gitu kan. Saya sering diskusi gitu kan, mulai dari tahun 2017 yang Roko di 2018 sampai tahun 2020 dengan variasi tahun 2021 masih terselip lah, tapi sampai 2022 dengan waktu terakhir Marcel kayaknya perkembangannya bagus sih Mas. Perkembangannya terus penempatan sponsornya juga dengan sponsor yang banyak juga bagus, terus bahan-bahannya juga diukur dengan kompetisi yang dengan jadwal kompetisi juga, dengan tren juga. Yang terakhir kemarin semalam kita pakai jersey yang dengan konsep baru ya warna merah. Kalau saya tanya ke desainer atau ke pihak Persebaya Store itu katanya untuk memperingati perjuangan Indonesia waktu zaman penjajahan, waktu merdeka gitu. Jadi selama bulan Agustus Persebaya rencananya pakai merah. Tapi kalau saya sendiri di laga home ya? Ya di laga home pakai merah. Dan kalau saya sendiri kalau dibilang bagus mana ya pasti saya pilih yang saya product development sendiri sama Abah waktu itu. Waktu itu zaman perjuangan itu susah. Semua full print, semua sama saya sama member SCC yang lama Mas Daryanto. Gimana ini maksud kita pakai kain apa? Kita pakai motif atau pakai full print atau pakai kain apa? Polymesh atau apa? Jadi kita bikin konsep dengan jersey yang waktu itu slip fit kayak itu waktu Nike zaman Barca gitu kan, slip fit semua. Manchester City juga slip fit. Kita ngobrol ke Mas Halil, iya kok Pak, konsepnya berat lagi tapi kita pakai stripping gitu. Waktu itu saya rasa yang itu yang menurut saya paling bagus. Jadi ya kayak sobojo sih, perjuangan Dewi Gul memang lebih kerasa. Ya, karena kita yang merasakan dampaknya ya, apalagi itu bermanfaat untuk ekspor untuk teman-teman SJJ sama pecinta Persebaya juga. Oke, mungkin habis ini kita ada kuis ya, ada raffle juga dari U-Store yang berhadiah jersey timnas Indonesia. Dan ini sistem raffle-nya gimana Mas? Diambil langsung sekarang aja berarti.
Atau Mas Amrizal? Oh, setelah acara aja. Ini berarti kita langsung bisa closing? Oke, mungkin sekian itu aja segmen Jersey Talk Show kali ini yang dipersembahkan oleh Bayu yang kerjasama juga dengan Jersey Forum, Surabaya Jersey Community, KJTI, Komunitas Jersey Timnas Indonesia, dan juga ada Kristal kita, Mat Halil, ex pemain Persebaya Surabaya. Dan sekian itu aja. Terima kasih dari saya Faris Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata ini ya apa? Ngomong ketum Pak Cicit jadi chef sih aku gak ada cara nge-chef ya. Padahal level cuk. Wis kene lho karo. Bloker antek. Kita mau bicara. Tahan napas. Iki lho uya teko telat lho. Uya teko telat. Lasio. Nyasar ketemu di jalan. Ketemu sih di jalan. Nyasar kita. Udah lama di sini soalnya. Apa Wan? Teman-teman yang sudah transaksi di Bayu Store bisa merapat. Oke, untuk teman-teman semua yang udah transaksi di Bayu Store atau di Ucoin, tukar Ucoin Rp75. Di sini kita udah punya undian raffle-nya. Ada yang mau ikut raffle lagi nggak? Kalau mau ikut raffle silakan sekarang bisa tukarkan Ucoin-nya. 75 Ucoin. Ya, masih ada kesempatan Mas. Kita tunggu sampai jam 17.15 untuk kita coba. Kamu kok telat ya? Mungkin Ngomong dari isu. teman-teman sini semua hadiahnya kita harus tunjukin nih. Oh iya. Kita flexing dulu. Jersey timnasnya mana Mas? Bloker tantek no jembut. Bloker jembut entek no. Oh sing kolektor diarani nganu. Ada jersey Persebaya Surabaya. Halo, pahlawan SJC iki. Kita raffle. Pahlawan SJC. Hanya yang ada di sini namanya yang akan dapat kesempatan jersey Persebaya. Caranya biar Kalau wonge mulai lho. Harus beli atau Sampai tukarkan mulai, Ucoin cepetan. 75 Ucoin atau beli di U-Store minimal 75.000. Gak jelas. Cari mbak-mbak yang pakai topi atau langsung masuk ke Buju Store untuk melakukan transaksinya. Mumpung masih kita belum ambil dan 7 menit lagi. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Ya. Wong wis mulai. Kita akan bagi-bagi jersey. Oke, kita buka ya. Kita buka unboxing satu sebentar. lagi. Ya. Mas Yuda, Apa? Oh nyekelit. Oh, anu lah. Iya. Iku lho apa? Jersey Uya. timnas Indonesia terbaru ya. Lo pegangin. Cocok banget nanti Kelihatan ini. stadion Bantu Mas nonton. ini loh. Perwakilan SJC. Timnas Indonesia. Perwakilan SJC. Ya, ini dipamerkan. Uya lu coba ya. Nah, kita juga akan merampel satu jersey dari tim nasional Indonesia Supporter Edition yang masih ada teman-teman yang masih ada di sekitar sini yang mau dapat jersey ini bisa langsung bertransaksi di U-Store atau tukarkan koin minimal 75. Masih ada waktu 5 menit. Kita tunggu. Masih punya kesempatan untuk mendapatkan jersey timnas maupun jersey Persebaya Surabaya. Nah, Karbida. kita nggak cuma ngerafel satu jersey aja ya untuk yang Persebaya. Kita akan coba. Ono lengen dek aja. Home away. Kita nggak pernah main-main kalau untuk masalah. Ini versi player issue loh. Ini versi. Jadi ini yang sama dipakai sama pemain. Ya. Kita akan raffle dua jersey Persebaya home away yang terbaru. Mantap. Ya. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang masih belum bertransaksi di U-Store atau ditukarkan Ucoin. Keliwan Ada jersey timnas, Lokonnya keliwan. jersey Persebaya home dan Persebaya away. Seperti itu. Yuk buat teman-teman masih ada waktu untuk transaksi di U-Store atau cari mbak-mbaknya yang Pakai topi ya? Topi itu ada di belakang mbak-mbaknya. pakai topi. Langsung Ya. ditukar aja Ucoinnya. Tuker Ya. aja Ucoinnya. Nah, mbak-mbaknya angkat tangan aja, Mbak. Angkat tangan, Mbak. Nah,
Yang mau jersey gratis atau jersey rapor? Jersey gratis. Silakan merapat, silakan merapat. Ceng, pindah nang Oxford Ceng yo. 4 menit lagi Ceng, ya. pindah Kita nang mulai Oxford Ceng. rapelnya. Parcek cabang waru. Kesasar. Ya ini bannernya ya. Tidak hanya jersey, tapi ada pouch. Ono pouchnya. Jadi paket eksklusif ya. Persembahan dari Bayu buat teman-teman yang bertransaksi di U-Store dengan 75.000 atau tukar 75 juga. Kita tunggu masih ada waktu. Kali aku. Ya. Kalian yang masih punya kesempatan untuk Wah, isinan nonton. Timnas Indonesia, Expo dan juga jersey Persebaya Surabaya. Dan kon meneh main bae iki dan meneh aku main bae iki meneh dan. Lek SJC sik ono bal-balan sampe Haikal. Sampe ana bal. Wong so iku nih. Ini udah masuk raffle ya. Talk show-nya udah selesai jadi kita akhiri ya live-nya. Jadi saya tutup ya, mau maghrib juga. Jadi SJC Wani Mandiri Bersinergi.